Halo semuanya, ini aku lagi sama Robi Abbas. Oh bukan, Robi ini dari SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Hari ini kesibukannya ngapain? Akhir-akhir ini? Kayaknya sama kesibukannya lagi bukan ngerintis sih, memperbarui lagi semangat organisasi, lagi sibuk juga ngurus program-program kerja yang di organisasi luar sih. Kalau sekolah gimana sekarang? Udah offline atau masih online? Kalau sekolah sama masih online juga. Sekarang barusan habis lulusan juga, habis pas juga ya, UAS juga gitu. Jadi sedikit habis refresh, udah UAS, sekarang ngurusin lagi organisasi gitu. Berarti ke sekolah itu bukan belajar berarti, cuma tadi store nilai doang. Store nilai buat school, sama ya mau lihat program baru sih di organisasi OSIS. Terus kan kamu ini ketua OSIS nih, tapi ketua OSIS yang belum dilantik. Gimana cara kamu berinteraksi sama anggota-anggota? Ya mungkin dengan cara kita selalu, ya pertama sih jadi komunikasi dulu sih. Komunikasi baik, biar kalau meskipun sekarang udah susah buat ketemu, tapi pakai online sih, ya pakai kayak contoh Zoom kan, pakai Zoom biar komunikasi kita tetap jalan. Terus kan banyak program-program kerja yang pastinya terhambat. Iya. Itu lu rubah dari awal atau lu tetap jalanin tapi lo kasih inovasi yang baru? Lebih masuk ke dari semua itu lebih ngejalanin dulu, namanya sama tapi teknik dan caranya itu yang berbeda gitu. Lebih ngebangun lagi inovasi yang baru dengan cara-cara yang baru tapi namanya sama gitu. Jadi program-program itu sama kayak yang dulu juga, tapi sekarang tuh lebih ambilnya dari segi kan suasana juga lagi ekonomi gitu kan. Seperti kan kalau di SMK itu ada kegiatan yang namanya itu kegiatan simulasi masagi ya. Kalau dulu kan simulasi masagi itu kan banyak, tapi kan sekarang suasana juga lagi kayak gini, jadi kita lebih menyesuaikan gitu ya. Inovasi baru, stagnasi baru tahun ini itu dengan cara online gitu. Virtual ya, stagnasi masagi virtual. Nah, lagi pandemi ini, ke lu sendiri dampaknya gimana pandemi ini? Dampaknya mah pertama sih dampaknya agak nggak enak juga gitu kan. Kita selama di rumah harus diem, harus ya menyesuaikan juga gitu. Dampaknya tuh agak nggak enak sebenarnya. Iya, nggak enak, nggak ada yang merasakan enak. Iya, pandemi ini nggak ada yang enak gitu kan? Iya, jadi ya dampaknya sih ada sisi positifnya juga, ada sisi negatif. Sisi positifnya lebih apa? Sisi positif, gue mau nanya. Lebih ke bisa bercengkrama, lebih bisa lebih luas sama keluarga, bisa lebih dekat sama keluarga. Tapi lu 9 bulan nggak bosan di rumah? Sebenarnya bosan banget, bosan banget. Tapi karena gue tuh ngerasa kayak tulang rusuk belakang udah ngelangkung kayak kaum rebahan kan? Ya banget. Ya tugas lu gak apa ngerjain kayak cuman lu buka laptop, buka Google gitu kan, ketik kopi ya, gitu kan. Dan setelah itu tiduran lagi kan? Iya kayak gitu. Atau ada kegiatan lain kan? Selain itu ada kegiatan di rumah itu mungkin pertama kayak kemarin kan bantu orang tua juga di rumah beres-beres. Dan lebih sering rapi sekarang. Ya gue juga sama. Lap-lap. Bisa di jalan jadi lap-lap. Rumah jadi bagus karena pandemi ya. Berarti dampak sendiri positifnya ya ada lah sih, tapi dampak negatifnya juga enggak lebih jauh lebih banyak. Ya lebih banyak sih. Karena di dampak negatifnya juga sih ke kitanya kan. Pertama kita juga di dampak negatifnya sisi belajar kita tuh lebih kehambat juga gitu kan. Kita nggak mudah mengerti dengan cuma materi saja kan. Kita juga harus ada interaksi dari diri kita sama orang juga gitu. Nah kalau kan sekarang nih ya yang gue lihat tuh kan, ya gue lihat kayak lu terus adik gue gitu kan, banyak orang-orang di luar sana terutama SMP, SMA, SD gitu kan, mereka jarang mendapatkan pemaparan langsung atau penjelasan langsung, tapi cuma tugas aja. Nah cara lu biar lu ngerti tanpa adanya penjelasan dulu gimana caranya? Yang pertama sih lebih ke banyak juga share lihat di YouTube. Wah, lu udah tamat di YouTube. Bukan ngeliat yang lain dong. Takutnya ya kan lu ngerti apa keluar lewat. Oke, jadi panjang. Enggak sih, lebih ke kan kita udah
kan gurunya juga udah bilang, kadang gurunya juga ngasih linknya itu buat pemaparan tuh yang ini, buat ke YouTube. Nanti udah itu ada materinya ini. Jadi lebih paham itu di sana. Selain kita lihat materinya juga, langsung lihat di YouTube gitu. Jadi sedikitnya bisa membantu lah, tapi tidak 100% bisa paham kayak gitu sih. Kalau bagaimana cara lebih paham. Nah, gue mau nanya nih, lo tuh katanya seorang relawan anti narkoba. Kalau relawan sama duta sama apa beda sih? Kalau relawan sih enggak. Duta itu kan lebih ke dia tuh yang kalau bisa dibilang kan duta itu kan sebagai orang yang pelopor banget gitu kan. Kalau relawan itu kan maksudnya langsung ke siswanya langsung, lebih sosialisasinya langsung juga, lebih banyak berinteraksi langsung sih. Kalau duta kan kadang cuma lebih ke punya banyak lagi gitu kan di sana. Kalau relawan sih lebih masuk ke masyarakatnya langsung. Kalau kan masyarakat sekolah lebih memahami, lebih tahu bagaimana sih narkoba itu, ini narkoba itu apa saja. Nanti kita jelasin juga. Kontribusi relawan nanti lebih ke sering pemaparan, sering lebih ngasih tahu penyuluhan. Kalau sekiranya narkoba itu salah loh. Narkoba itu ternyata berdampaknya gak baik itu buat diri kita. Sana sih. Pas lu jadi relawan itu dipilih, maksudnya dipilih langsung atau lo ngajuin diri? Sebenarnya waktu itu ada seleksi juga, dipilih juga sama sekolah seleksi juga. Ternyata terpilihlah di sekolah itu kalau nggak salah 10 orang, tapi termasuk waktu itu udah praktikan juga. Dikirim ke BNN? Iya. Dikirim dulu ke BNN, dikasih pemaparan kata BNN harus kayak gini. Kan kita baru tahu narkoba itu apa tuh. Kalau kita juga pusing kan, narkoba itu kayak gimana? Kalau sebelumnya tahu narkoba? Iya. Awalnya mah nggak tahu kan, karena sering dilatih, sering nyoba juga. Enggak gitu, enggak. Kalau nyoba enggak. Gue kira sering nyoba. Ya kalau sering dilatih, lihat juga ternyata kayak gini. Akhirnya maulah dorong untuk menjadi relawan anti narkoba. Sebenarnya sulit juga sih. Sulitnya gimana? Kalau orang lain dikasih tahu soal narkoba, suka acuh kan? Benar. Itu. Ada yang gue juga waktu PMR ya, waktu gue S1 dengan PMR, gue bagian penyuluhan. Ya biasanya lomba gitu kan. Kalau lomba ya kadang-kadang paling juri sama peserta orang-orang yang udah tahu gitu kan. Di saat gue terjun langsung ke masyarakat, ke siswa-siswa teman-teman gue gitu, ya mungkin ada yang ngedengerin, ada yang kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Iya kayak gitu kan. Sebenarnya lomba-nya ya kayak gitu, daripada yang paham bener tapi acuh aja gimana mereka tahu sih. Nah lu gimana tuh tanggepinnya gitu? Ya kalau Robi pribadi sih nanggapinnya dengan enggak harus sabar, semua mereka bisa sabar juga. Kalau yang narkoba mah kalau nggak kayak gitu kan mereka tetap iya nggak bisa kan. Kalau udah tetap kondisi narkoba mereka tuh susah mendapat masukan dari kita gitu. Jadi pertama dengan sabar dulu aja sih nanggapinnya. Sabar berarti dia tuh berarti cara Robi itu salah gitu ya, buat masih tahu mereka. Dan cara apa nih biar mereka sadar bahwa itu salah. Berarti lo harus mencari cara, 1000 cara biar orang tuh ngerti, ya, paham gitu. Apa yang lo jelaskan ke mereka, yang lo berikan itu yang bermanfaat gitu kan. Iya kayak gitu kan. Nah terus biasanya kan ya kalau gue lihat kayak orang-orang di luar sana tuh banyak kayak duta A, B, C gitu. Kayak misalkan duta anti nyopet misalnya. Dia duta anti nyopet, tapi tiba-tiba dia ketangkap gara-gara nyopet. Itu gimana tanggapan? Ya mungkin kalau dari diri Robi soal duta tersebut mungkin sebagai soal duta atau relawan gitu kan. Duta atau relawan. Mungkin mereka tuh lebih karena mereka salah juga karena kalau punya duta ini, tapi mereka juga karena itu gitu kan. Berarti mereka tidak menikmati atau tidak merasapi tugas dia sebagai duta itu apa. Duta nyopet, dia harus merasapi sebagai copet, akhirnya jadi copet gitu kan. Jadi sebenarnya tugas dia itu sebetulnya harus lebih ke memberi contoh. Ya, memberi contoh, memberi bahwa ini tuh seperti ini loh, copet tuh gak baik, ini gak baik. Bukannya dia juga harus mencoba jadi copet, dia juga copet, enggak sih. Ya kan gue kayak banyak kayak gitu hal-hal kayak gitu. Lu jadi relawan, jadi duta gitu kan, jadi orang-orang yang ya harusnya mencegah itu terjadi, tapi lu sendiri malah melakukan itu. Iya. Lu organisasi ikut dari apa aja?
Organisasi lumayan banyak sih, tapi yang aktif sekarang tuh cuma ada beberapa. Ya disebutin. Dulu sekarang lagi aktif di OSIS SMK juga, SMK 1, STEP APD SMK 1, Pramuka Ambalan Karya Bakti SMK 1 juga, Wisata Wira Kartika, dan Fokosi, Fos Jabar sama SIM sih. Sekarang ada lebih 6 ya? 6 kalau nggak salah 6 sih. 6 kalau 6. Bisa ngitung nggak ya? 6. Nah, lu itu aktif pramuka dari SMP ya? Ya, dari SMP. Kenapa lu pilih pramuka? Ya mungkin karena dulu juga di pramuka itu Diwajibin. wajib. Wajib. Yang kedua, sebenarnya mah kenapa ikut pramuka di SMP karena sama. OSIS itu wajib pramuka. Jadi awal pertama mau pramuka di SMP itu ya karena OSIS. OSIS mau ke OSIS ya udah ya ikut di Wayahna gitu. Buat pembina pramuka Robi Wayahna. Wayahna. Itu di SMP. Kalau di SMP mah enggak. Gue itu pramuka cuma tahu bikin simpul doang, tapi gue pramuka itu SD doang. Kalau cuma bikin simpul yang dari kali itu, ya simpul, tapi gue nggak tahu tuh cara bikin simpul buat nyekek orang gimana. Bikin simpul cara nyekek orang. Iya. Lo ikut dalam organisasi, apa sih motivasi lo pengen banget ikut gitu loh banyak organisasi? Sebenarnya mah motivasi Robi ingin banyak organisasi, ikut banyak organisasi itu sebenarnya awal mulanya itu dari sisi seorang guru yang ternyata berdampak lebih gitu buat Robi. Maksudnya gimana? Jadi kayak gini, kan guru itu memberi kita sebuah pelajaran, memberi kita sebuah ilmu. Bahkan di organisasi itu kan kalau kita ikut organisasi, guru itu lebih memberi kepercayaan kepada kita gitu. Bahwa kita sisi dari kita itu bukan hanya di akademik tapi ada juga di organisasi. Jadi implementasi Robi dari banyaknya ilmu yang telah guru Robi kasih, banyaknya hal-hal yang telah guru Robi kasih, dan sekarang Robi implementasikan di organisasi ini biar guru Robi itu enggak apa ya, kalau bisa dibilang nggak kecewa gitu, apa yang mereka berikan Robi bisa implementasikan dan bisa berdampak baik untuk kita. Kalau kata patah kayak gini, jangan kau pikirkan berapa banyak negara telah berikan kepada kamu, tapi pikirkanlah seberapa banyak kamu telah berikan kepada mereka. Jadi berterima kasih banyak banget sama guru, sama orang tua juga, itu semuanya yang memberikan semua ini itu ya mereka, dan sekarang Robi mau mencoba untuk bermanfaat gitu ya bagi orang lain. Nah, kamu banyak memenangkan lomba dan didominasi oleh juara lomba pidato. Iya. Apa sih yang membuat lu tuh jadi juara gitu? Saya pernah ngeliat juara lu tuh juara pidatonya 1-3-1. 3-1-3 mungkin. Iya, 3. Oh iya 3-1-3 benar. Nah, apa yang membuat lu memenangkan lomba itu? Yang pertama awal mulanya itu dari SD sih. Dari SD ya. Banyak bacot dulu. Jadi enggak banyak bacot, keduanya tuh kan kita tuh lagi sesi belajar bahasa Indonesia, suruh berbicara di depan umum kan, pidato juga kan. Kebetulan Bu Robi itu sedikit baik banget. Baik Banget Bu Robi, dan kata beliau, so kamu bisa, kalau nggak bisa ya kan. Ada yang gabung gitu. Kalau enggak gitu kan ada yang terbang lah. Jadi kita gimana caranya kita tuh buat bisa ngomong di depan orang tuh bagus gitu. Bagus, mencoba buat kita Robi tuh waktu pertama tuh belajar dan ternyata dipilih bahwa kamu tuh boleh ikut lah jadi pidato gitu kan. Jadi awal mulanya kenapa Robi bisa memenangkan itu karena pertama niatnya dulu sih. Niatnya dulu pastilah. Ya niatnya dulu mau, terus niatnya mau berusaha, mau berlatih. Meskipun dihadapkan dengan pesaing banyak dan pembina juga gitu kan, tapi kalau kita niat ingin menang ya insya Allah kita pasti, dan jangan lupa berdoa sih gitu. Iya pasti berdoa, minta orang tua, cari orang tua. Gak ada lagi tips khusus gitu atau suara lo harus keras gitu? Oh tips buat pidatonya.
ya kalau dulu itu tips buat pidato ya, pertama tuh kita harus sesuai dengan kalimat yang kita mau ngomongin tuh. Ya, yang kalau sekiranya itu kalimat sedih, ya kita juga harus sedih dong. Harus nangis Harus dulu. nggak harus nangis, kita harus mengeluarkan mimik yang sedih gitu rasa. Ini sedih. Jorok ngomong. Enggak, Ini sedih. gitu kan. Jadi sedih juga harus kelihatan. Harus berekspresi ya. Ekspresi itu harus muncul. Suara juga harus menyesuaikan dengan kalimat. Kalau sekiranya itu suaranya buat kecil, kenapa kita harus dibesarkan gitu? Karena itu menjadi anjlok gitu kan, buat perlombaannya. Karena kan waktu itu perlombaannya itu ada 3 tuh karakter, dari segi mimik juga, suara juga, dan dari temanya juga sih waktu itu. Benar. Berarti kamu selama ini meraih prestasi tersebut tuh paksaan atau memang dari diri kamu sendiri? Kalau sekarang itu lebih ke diri pribadi sih, ya karena kan waktu itu setelah beres DSP kan udah keluar tuh, yang keduanya itu dari diri sendiri. Soalnya kan kenapa kita dulu punya bakat, kenapa kita nggak asal lagi sekarang? Jadi semakin kesini semakin ingin tahu bahwa bakat itu tuh seperti apa. Jadi kita tuh ingin lebih Bakat padahal pengen keluar gitu kan. Jadi itu lebih ke pribadi sih kan. Rencana prestasi apa yang mau bakal raih selanjutnya? Insya Allah sekarang kita mau ikut juga, kalau ada yang tahun depan mau ikut juga di SMK, kalau ada mau ikut seleksi LKS juga kan. LKS buku. Bukan itu LKS nanti kan enggak sih, ke lomba tingkat nasional sih. Dan pertama sih dari sekolah dulu, dari kota dan baru ke provinsi, baru ke nasional. Ya doain semoga berhasil dan itu bisa tercapai. Amin. Berikan yang terbaik. Siap. Jadi nanti di CV lo tulisnya ada penambahan prestasi tuh. Amin kalau dapat tuh. Kalau ada ya itu saja peserta. Apa-apa. Ya bener sih, yang penting ada gitu ya, bebas. Ada yang Pasti masih apa bebas itu kan. Nah, ada gak impian atau goals lo yang belum tercapai? Dan apa itu? Impian yang paling belum tercapai dari sisi Robi itu, ini malah maksudnya ke diri pribadinya, masih dalam artian berat sih, bukan berat tapi dengan cara apa Robi harus dapat itu kan. Ini mah impian banget, enggak impian semuanya enggak, ini lebih inti dari impian Robi gitu. Sebelumnya Robi itu mau bagaimana caranya kakek Robi itu bisa umur dulu, itu impian terpaling Robi. Bahkan ini mengalahkan impian Robi jadi apapun. Robi masih mikir itu impian Robi, bagaimana caranya kakek Robi sekarang bisa umroh. Kakek masih ada? Kakek masih ada. Dana ada? Masih ada. Beliau bilang kayak gini waktu itu, kalau bisa kakek mas sebelum meninggal itu mau umroh. Misalnya dan mas sampai sekarang itu kata-kata itu masih terdengar gitu di telinga Robi. Jadi semua mimpi Robi itu Robi mau tujukan dulu satu, kakek Robi. Berarti kakek, berarti Robi akan mengumrohkan kakek. Insya Allah dalam waktu dekat. Amin kalau ada. Kalau ada rezekinya. Tidak ada hal yang mustahil. Amin. Amin. Kalau ada rezeki yang. Nah, terakhir itu adalah pesan untuk teman-teman di luar sana. Pesan dari Robima, karena kita dari kalangan organisatoris, dari kalangan yang terus di organisasi ya. Karena organisasi kita ini mungkin sekarang tidak berdampak baik, ya, tidak berdampak apa-apa untuk kita, tapi ternyata di sanalah dan di masa depan mungkin ini berdampak baik. Jangan lupa untuk berjuang, jangan lupa untuk selalu semangat, ya, berbuat istimewa tanpa berharap istimewa. Dan satu lagi, kalau di organisasi mah jangan harus sabar, harus kuat mental gitu ya. Karena kalau dari moto Robi itu buat organisasi ya, karena sukses adalah tentang kesabaran dan letah. Mantap. Oke, nah sekarang lo udah berbagi cerita kan, tapi udah mengulik-ulik kehidupan Robi. Sekarang kita ada sistem ada sesi namanya BRA. Oh, BRA itu apa tuh? Bukan itu, lo jangan mikir. BRA di sini ada beritahu rahasia. Oh. Jadi gue bakal nanya, lo harus jawab cepat. Oke? Siap? Siap. Robi, hobi kamu adalah baca buku. Baca buku. Tiap hari lo baca buku? Enggak, maksudnya baca buku kalau ada sesi. Ada baca buku.
Apa buku yang paling berkesan buat lo? Buku Ihsanuddin sih. Tentang Tentang apa ya waktu itu lupa. berkesan tapi lupa lo apa? Bukan, judulnya yang lupa. Lupa. Judulnya yang lupa. Tentang apa isinya? Bukunya itu tentang bagaimana cara kita itu lebih ke masalah yang diberikan Ihsanuddin itu bisa dijawab dengan Ihsanuddin itu. Berarti cara cara hidup kita ke depan. menyelesaikan masalah. Kayak gitu. Oke. Pacaran apa komitmen? Enggak dua-duanya. Sekarang tekan atau jomblo? Jomblo. Jomblo. Gue kira dia tekan. Padahal jomblo. Ada kapan rencana untuk merubah status? Masih lama sih. Nikah apa kawin dulu? Nikah. Nggak kawin dulu kan banyak orang di sana kawin dulu baru nikah. Enggak, nikah dulu. Nikah dulu. Jadi Robby gak milih dua-duanya karena dia jomblo. Ya semoga pas video ini tayang banyak DM masuk. Bisa aja. Selanjutnya adalah pernah nggak lupa bayar sesuatu? Pernah. Apa tuh? Waktu itu lupa bayar cereng. Nah, Sama kemang. sama kayak makanan. Tahu kenapa ya? Iya. Makanan yang selalu Iya, selalu lupa. Si Amang itu kan di pinggir jalan, Rob itu makan, kan udah lima kan, Iya. udah lama-lama Rob dia bilang mau duduk aja di sana ya. Si Amang itu berangkat kayak pulang. Amang yang salah. Sama ya. Terus Yang kedua bakso. gila lu banyak banget gua ngerugiin kadang orang. Enggak, kalau bakso itu emang pribadi yang salah, Robi yang salah kan. Waktu makan bakso tuh dua kali tuh makan bakso, bukan dua mangkok, dua kali kan, dua pasti. Si Amang itu pinjam Robi itu. Robi itu kan dipanggil tuh sama pembina. Rob waktu SMP lagi waktu SMP. Rob sini. Langsung aku bilang lari kan, ayo belum bayar. Udah lama makan, udah makan, udah ada baru mau pulang ke rumah, baru ingat, belum lah bayar bakso kan mereka. Sama gue juga gitu. Makanan udah habis ya, baru ingat kita lupa bayar. Gak tau kenapa tuh kayak gitu. Udah saking enaknya makan. Kasihan si abang-abang ini kan. Lu bayar nggak sampai sekarang? Belum dibayar. Belum. Nah, karena udah lama ketemu sama mamanya. Mang, si Ren sama bakso ikhlasin. Oke, lanjut. Nakal tapi pintar atau baik tapi bodoh? Nakal tapi pintar sih. Nakal tapi pintar. Why? Kenapa? Karena di nakal tapi pintar itu mungkin dilihat dari orang itu kan kita tuh di luar itu nakal. Tapi di sisi lain, sisi baik kita itu tuh tetap belajar dan tetap sesuai dengan kodrat kita selalu belajar sih kayak gitu. Kalau berarti lo milih nakal. Oke. Yang penting nakalnya ya masih wajar lah ya. Kalau nakal itu lebih tapi nakalnya tuh lebih ke kata guru kayak gini, tapi kita punya persepsi, berarti itu melawan kan, berarti nakal juga kan, kayak gitu sih. Kan persepsi orang di sana ya, mungkin sekarang udah bisa berubah. Iya. Persepsi orang di sana tuh anak-anak SMA tuh anak-anak nakal. Iya. Suka tawuran nggak? Pernah tawuran? Waktu SD, Gila, SD tawuran. Apa yang membawa itu SD? Pensil lo tusuk. enggak sih, itu kan bukan tawuran sih, lebih ke main bola kalah. Ini berantem gitu sih, bukan tawuran sih. Ya kan persepsi orang tuh kan gitu ya, nggak orang tuh anak-anak SMK. Jangan anak SMK, anak SMA, SMP udah persepsinya tuh kayak anak-anak nakal tuh ya anak yang suka tawuran gitu kan. Padahal tuh enggak lah, nakal itu ada apa ya, ada kelasnya lah gitu kan. Ya nakal yang biasa, nakal ya setengah-setengah lah, terus nakal yang nakal banget. Nah satu lagi adalah satu hal yang orang tidak tahu tentang Robby adalah apa? Yang orang tuh nggak tahu lu tuh sebenarnya tuh kayak gini gitu. Ceria. Ceria dari mana ceria? Cerianya itu lebih ke kalau udah dekat tuh ya ceria gitu, gampang akrab. Itu kan banyak orang yang tahunya Robby itu cuek. Sebenarnya tahunya yang banyak Robby itu cuek, nggak paham sama yang dunia luar gitu. Ternyata di sisi lain Robby itu sebenarnya orangnya periang, bobrok pokoknya. Hancur pokoknya. Udah periang. aman, tak beres. Wis. Nah,
Gue makasih banget sama lu udah datang Sama juga. ke podcast ini, udah berbagi cerita tentang hidup lu. Semoga cerita lo dapat inspirasi. Amin. Dan selamat buat prestasi yang lo telah raih. Amin. Dan semoga impian lo dapat tercapai dalam waktu dekat. Amin ya Allah. Terima kasih. Terima kasih Akang ya udah undang juga ke sini. Bisa main-main juga di sini. Bisa terus makan. Oke, mungkin sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan boleh di share ke seluruh sosial media kalian. Oke, see you and bye.